Ini adalah Brica B-Pro 5 Alpha Edition Mark 3S. Welcome to Retech. Ya, jadi itu ada 2 inci LTPS LCD, tapi non touchscreen ya, jadi nggak bisa di touchscreen. Terus ada portnya itu ada satu USB port, ada micro SD, terus ada MI port juga ada. Jadi kalau lu mau konekin ini ke ke layar eksternal itu bisa. Tapi ini pakai HDMI-nya HDMI mini ya. Terus koneksinya ini pakai WiFi, terus storage-nya itu up to 64 GB. Nah, lu pastikan dulu karena ini udah formatnya 4K, lu beli micro SD-nya yang udah benar-benar mumpuni di 4K ya. Terus baterainya 1000 mAh. Ini cukup kecil sih sebenarnya. Klaimnya sih bertahan hingga 2 jam ya. Nanti kita buktikan aja. 1000 mAh, terus cuman satu, jadi enggak ada. Nah, ini ada fitur-fiturnya. Ada 4K, remote control, ACE, terus external microphone, ada time lapse, loops, ada wide angle, brush, terus ada built-in LCD sama high speed gitu sih. Tuh udah, depannya lagi ke bawahnya. Om, mau ngapain om? Buka caranya. Jangan om. Ini kecil ya sebenarnya tuh. Tangan gue ini kecil. Jadi unitnya ini udah kepasang sama waterproof case-nya. Terus di sini ada quick release-nya. Jadi tinggal didorong aja sebenarnya. Nah, kayak gini ya. Oke, nanti kita lihat. Jadi bentukannya kayak gini, bentukan depannya. Depan belakangnya B-Pro lagi, belakangnya kosong, sampingnya B-Pro lagi, bawahnya kosong. Oke, langsung aja kita buka. Nah, jadi karena ini paketnya udah lengkap ya, jadi lu beli B-Pro 5 ini udah dapet semuanya, mountingnya. Lu mau pasang di helm, di motor, mau di sepeda,
mau sekedar vlog biasa, ini kita dapat kabel tis ini lumayan ya, dapat 4. Ini ada, oke bentar kita sambil lihat, gue lupa. Ini ada skeleton casing, jadi bentuknya kayak gini. Nah ini nanti kalau lu misalnya mau agak ininya nggak mau dipakai casing waterproofnya, mau dilepas, itu bisa pakai skeleton casing kalau mau aman. Ada sedikit kendala, cuman ada solusi, nanti gue kasih tahu. Oke. Ini ada mic eksternalnya. Masalahnya di sini mic-nya ini audio jack-nya ini itu yang ukuran 2,5 mili ya, jadi kecil, nggak sama kayak audio jack HP. Kalau lu mau pakai headset, digantinya pakai headset gitu mungkin ya, biar lebih bagus harus pakai adapter gitu. Nah kayak gini tuh, kecil, ini lumayan cukup panjang. Oke, kita pinggirin dulu. Ini ada back case nya, jadi untuk bagian belakang ini, mengganti bagian belakang ini kita udah dapat. Terus ada lap microfiber, terus ada strap. Ini strapnya ada 2 macam, ada yang lebar, ada yang enggak gitu. Oke. Ini ada kabel USB Type B. Ini ada apa itu namanya, base mount with adhesive. Jadi ini nanti bisa lu tempel di mana, misalnya lu mau nempel di helm, nah pakainya ini bisa nih. Terus kan sampingnya, nah biasanya sampingnya ini bisa, karena berlubang bisa dikasih strap. Kalau nggak dikasih strap ya langsung aja gini kan, langsung pakai quick release, masukin, terus ininya dikencengin pakai strap gitu caranya. Ini quick release lagi, cuman yang gede ya. Yang ini enaknya quick release nya itu dijepit, nah gitu, jadi bisa gitu, mantap kan. Ini ada remote ya. Oke, remote nya jadi kayak gini. Nah, ini remote nya, nanti kita coba. Ini ada pivotnya 2. Ini user guide nya, pivot arm nya kayak gini, pivot. Oh bukan, ini tripod mounting, jadi ya emang mountingnya ini, nggak usah bingung lah nanti. Ini quick release lagi, tapi bentuknya beda. Ini buat di helm. Ini ya, dia agak melengkung gini. Oke. Ada apa lagi? Ini buat handlebar. Mau lu taruh motor misalnya pakai handlebar, pakai ini. Oke. Nah ini tuh enaknya. Nah ini tuh ada lapisannya. Ini karetnya ada gripnya, jadi cocok banget sih, nggak bikin nggak gampang kegeser, apalagi lepas, terus nggak bikin lecet juga ya. Udah habis. Ini ada stiker, ini ada buku garansi. Ini quick release juga yang tadi gue bilang. Nah ini ada tombol-tombolnya. Tombol-tombolnya ini tinggal lepasnya, tinggal gini aja ya. Nah tuh, ini kenceng maksudnya. Oke. Nah tuh. Sini aja. Nah
adalah unitnya. Ini pertama kali gue pegang sih, wah keren sih menurut gue. Soalnya bodinya ini emang nggak, kalau kita ketok-ketok nih bukan metal. Soalnya ini nih bahannya dari karet ya. Tuh. Ini karet kayak rubber gitu, jadi lebih durable lah ya, lebih anti slip gitu. Anti slip ya gitulah, nggak licin pokoknya, bahannya rubber ya. Oke, kita lihat satu-satu. Nah, ini ada jack audionya, ini ada HDMI, ini ada micro USB Type B, ini ada micro SD. Terus di sini ada tombol WiFi. Ini untuk konekin ininya ya, berikannya ke aplikasi. Dan ini sekaligus tombol OK. Jadi kalau lu ke menu nanti untuk OK-nya pakai ini juga tombolnya. Terus ini ada tombol power kayak gini. Ini kamera, ini lensanya, kameranya cukup gede ya. Ini ada LCD-nya, front LCD-nya yang 1/2 inci itu. Ini cuman monokrom aja. Ini ada tombol ke atas, tombol ke bawah untuk nentuin ya pilihan apa aja. Nah, tapi untuk ini rangkap, jadi selain tombol atas bawah, ini itu tombol untuk ke menu. Jadi kalau ditekan sekali itu untuk ngatur ke arah mananya. Kalau tombol ditekan agak lama itu ke menu ya. Nah, untuk bawahnya ini tombol mikrofon. Jadi kalau lu mau pakai mic, mau itu mic internal, eksternal, ini harus dipencet untuk ngaktifinnya. Untuk nonaktifinnya juga pencet ini agak lama ya. Terus ini ada mikrofonnya. Ini tadi tombol wifi-nya. Udah itu aja. Terus ini. Nah, ini lubang screw-nya atau lubang skrup-nya. Ini bukan kecil sih, ini pendek. Nah, untuk lebarnya ini selebar tripod pada umumnya ya, yang untuk kamera gitu. Lebarnya sama, cuman lebih pendek aja. Misalnya buat tripod kamera kan biasanya langsung plek gitu ya, langsung habis screw-nya. Ini enggak, ini kesisa setengah pasti gitu, saking pendeknya. Makanya tadi ada solusinya di mana tadi. Nah, di yang ini. Nanti kita lanjut dulu. Oke. Di sini ada baterainya kayak gini. Oke. Ini tinggal tarik aja kalau lu mau. Ya, susah. Jadi tinggal narik gini aja, tinggal tarik tuh. Nanti dia bakal keluar. Oke, masukin lagi. Oke, jadi biar ini masuknya lebih maksimal penjagaannya, kalau lu nggak mau pakai casing ya, nggak mau pakai casing waterproof, terus nggak mau pakai casing skeletonnya, lu bisa pakai ini. Nah, ini mountingnya. Nah, kan biasanya untuk di tripod kan kayak gini ya. Nah, biasanya untuk di tripod yang sepanjang ini, ukurannya sama segini, lebarnya, diameternya, cuman kalau ini nggak sepanjang ini dia makainya. Nah, kita coba, kita masukin ya. Ini, nah udah masuk, cuman ada celahnya nih. Nah, gimana biar nggak ada celahnya? Kita putar di sini bagian ini. Ini putar, kencengin, dikunci pakai ini. Udah deh, selesai. Nah, gitu, tinggal dipasang. Pakai ini lagi tambahan atau pakai apa? Pakai ini kalau lu mau, terserah gitu. Cuman kalau lu mau masukin tripod, lu pakai yang ini. Nanti tinggal dikunci. Ini tinggal masukin sini. Nah, ini kan lebih panjang,
lebih dalam ya kelihatannya nih. Tuh, ini lebih dalam tuh. Yang ini enggak, ini lebih dalam. Ini itu ukuran umumnya tripod untuk kamera ya. Jadi kalau beli kamera pasti ukurannya segini nih. Ini langsung masuk kamera. Ya gitu. Oke. Kita lanjut. Kita lepas dulu. Nah. Keren kan? Kayak gini bang. Oh, dipegang gini aja keren aja. Kecil. Oke. Kita nyalain dulu. Kita tekan ini. Agak lama. Nah, tuh LED-nya nyala. Lampu layar depannya nyala. Tuh ada suaranya. Nah, gini hasilnya. Ini white ya. Tuh. Untuk mbak. Nah, tuh. Ini kabel bagian depan. Ini lampunya mati, lagi setup soalnya. Oke, langsung aja kita lihat ke menu. Tekan lama yang atas. Nah, gitu ya. Nanti menunya keluar. Untuk back pakai yang ini. Nanti dia langsung balik ke awal video. Atau mau ganti ke foto, pencet lagi yang ini ya. Pencet lagi yang ini untuk foto. Nah, untuk foto untuk pixel. Ada lagi video. Nah, ini kan udah ada icon mic-nya nih. Berarti itu tandanya dia nyala. Kalau mau dimatiin, tinggal tekan ini agak lama. Nah, hilang kan? Gitu. Tekan lagi. Nyala. Oke. Kita ke menu. Nah, ini kalau mau masukin pencet yang ini. Oke. Dimasuk. Ada video, ada slow mo, ada timer, slow mo, loop, lapse, foto, auto, brush, timer gitu. Ini belum bisa dicoba karena belum ada micro SD-nya ya. Oke, kita back dulu, pencet yang ini. Nah, minusnya di situ dia. Minusnya kalau kita pencet back nanti langsung ke halaman awal, bukan langsung ke menu ya. Pencet lagi. Ini tuh galeri. Nah, belum ada file karena emang nggak ada micro SD-nya. Kita back dulu. Nah, oke. Pengaturan 4K 30 fps, 2,7K 30 fps, 1080p 120 fps Full HD ya. Yang Full HD lagi 60 fps. Yang 30 fps nya ada 720p atau HD 240 fps, ada yang 120 fps, ada yang 60 fps, ada yang 30 fps. Itu tergantung selera lah. Sini kalau mau standar video sih Full HD 60 fps sudah cukup. Kalau mau yang lebih smooth lagi itu 120 fps. Auto exposure, moving average, ketajamannya itu bisa diatur tinggi, sedang, rendah. Tadi bentar, kita white balance nya itu bisa diatur, mana sunny glow. Ini banyak ya, tinggal pilih aja. Auto exposure nya ini kalau lu ya misalnya ngevlognya di malam hari, berarti exposure-nya ditambahin ini sampai 3. Kalau di siang hari terlalu terang, ini minusnya sampai 3 juga. Nah, tuh 1 2 3 gitu sih. Oke. Frame average-nya ini banyak, pilih aja sendiri yang butuh. Ini ketajamannya tinggi, sedang, tadi kualitas videonya tinggi, sedang, rendah. Oke. ISO-nya ini sampai 6400. Kita pakai auto aja dulu. Terus tempel waktunya kalau lu mau di videonya ada kayak watermark waktunya, ini bisa pakai ini. Cuman kalau gue dimatiin aja, rekam audionya hidup, balikin ya, jadi posisi videonya kebalik terus. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me. Oke guys, aman semua. Jadi gua habis belanja tadi. Bentar, kita keluar dulu dari sini. Jadi ini adalah hasil perekaman dari 4K 30 fps, AIS-nya on, terus ketajamannya tinggi, terus resolusi, terus apa lagi, kualitas gambarnya tinggi, ketajamannya tinggi, mode berkendaranya on. Nah, lu lihat aja hasilnya kayak gimana, bagus atau enggaknya. Oke. Miniso, Naiso, rame. Oke. Jadi dari video yang udah lihat tadi, video motovlog itu udah bagus ya untuk kamera 1.300.000 ini. Oke. Jadi Bipro Alpha Edition Mark III S ini udah cukup mumpuni untuk kamera yang under 2 juta ya. Nah, selain itu ini juga ada garansinya selama 12 bulan dari Brica. Jadi jangan khawatir. Kemudian untuk hasil perekaman motovlognya itu sangat bagus ya. Udah lebih dari cukup untuk kamera di level 1 jutaan ini ya. Udah sangat bagus. Emang di ketika kondisinya low lag gitu, kayak video kali ini dan video motovlog itu, karena gue yang ini belum lihat ya hasilnya kayak gimana. Video yang motovlog itu menurut gue agak kurang tajam ya. Gitu sih, agak kurang tajam dikit aja. Mungkin kalau ketajamannya dan kehalusan videonya itu lebih bagus, itu wah mantap sih. Tapi kalau lu lihat ketika gua video motovlog itu yang siang dan malam itu, ketika kameranya gue gerakin ke kanan kiri karena ini 30 fps, jadi masih agak kasar ya pergerakan dari kameranya itu wajar sih. Tapi tenang aja, ada yang versi Full HD 60 fps sama Full HD 120 fps. Nah, tapi yang Full HD 120 fps itu AIS-nya dan koreksi distorsinya itu nggak bisa hidup ya. Jadi lu bisa pilih aja. Kalau lu mau yang super smooth, mungkin itu untuk pergerakan videonya kita pakai Full HD 120 fps. Tapi ingat, AIS-nya mati dan koreksi distorsinya itu mati, nggak bisa dinyalain. Nah, kalau itu mau nyala, lu cukup pakai Full HD 60 fps. Itu lu bisa pilih antara AIS-nya yang hidup atau koreksi distorsinya yang hidup gitu. Tapi emang sisanya itu bisa dipakai, tenang aja. Kayak 4K 30 fps, AIS-nya bisa hidup atau koreksi distorsinya bisa hidup. Tapi emang kalian harus milih aja salah satunya, nggak bisa dua-duanya. Gitu sih. Nah, itu dari video berkendara yang tadi. Kemudian apa lagi? Mungkin kalian bisa explore lagi ya kamera ini karena settingannya banyak banget.
white balance-nya aja gue itu pakainya yang auto, hasilnya kayak gimana lu lihat sendiri, lu yang nilai sendiri. Kalau yang ini gue pakai yang sunny ya, white balance-nya gue pakai sunny, jadi kelihatannya mungkin lebih beda aja gitu. Nanti lo bisa explore lagi, ada sunny, ada Florence, ada cloudy dan lain-lain, pokoknya itu bisa lo atur aja. Kemudian ini pakai koreksi distorsinya nyala ya, bukan ACE tapi koreksi distorsinya. Kenapa gue pakai koreksi distorsi yang nyala bukan ACE? Soalnya ini hanya video yang nggak perlu banyak gerak di kameranya gitu ya. Nah, dan juga sekalian gue mau lihat hasilnya kalau koreksi distorsinya itu nyala, videonya itu kayak gimana sih. Seperti itu ya, nanti lu juga bisa nilai sendiri. Dan untuk foto white balance-nya gue kan pakai auto ya. White balance-nya auto menurut gua itu masih kurang. Iya kurang, karena saat lu foto objek yang backgroundnya ada gambar langit-langitnya, itu langit-langitnya itu putih ya, putih gitu. Tapi untuk fotonya itu tajam, fotonya tajam, cukup jelas lah. Untuk 24 megapiksel itu sangat bisa diandalkan untuk foto, cukup diandalkan, tapi bukan untuk kayak kamera profesional gitu. Ini untuk sekedar foto, mengabadikan momen dengan kamera yang kecil itu cukup sih. Itu kalau di luar ruangan. Tapi kalau lu fotonya di dalam ruangan kayak yang ada di video tadi, itu kan ada video yang gue foto makanan-makanan di minimarket, itu hasilnya bagus sih, itu sangat jelas, detail dan sesuai real gitu. Jadi nggak ada yang dilebih-lebihkan warnanya dan nggak ada yang di downgrade kan dari warnanya gitu sih. Itu bagus sih, termasuk kameranya ya, kamera videonya itu hasilnya sih sesuai apa yang kita lihat aja. Jadi nggak ada yang terlalu tinggi warnanya, nggak terlalu brightness, nggak terlalu deep banget sih warna hitamnya. Kan biasanya kalau kita menggunakan kamera HP biasanya kan gitu ya, kayak menggunakan EI-nya, misalnya EI-nya berlebihan yang warnanya hijau biasa diangkat lagi hijaunya jadi hijau terang, itu bisa. Kalau ini enggak, ini standar aja, jadi apa yang kita lihat ya warnanya seperti itu, gitu sih enaknya. Dan enaknya itu ini bisa diedit lebih dalam lagi. Misalnya kalau lu butuh warna yang lebih cerah gitu, lu bisa edit aja di Adobe Premiere Pro gitu kan, itu bisa lebih nge-up lagi. Dan ini karena pakainya mic eksternal, kita coba pakai mic internalnya ya, hasilnya kayak gimana. Oke, ini dicopot. Nah, ini adalah hasil dari suara dari mic internalnya. Gimana, bagus nggak? Tapi emang kalau kalian rasanya agak dengung, itu wajar, karena emang di sini ruangannya nggak pakai peredam suara ya, jadi agak ngedengung-dengung ya, wajar sih. Tapi lu dengerinnya jelas atau enggak kayak gimana, itu lu nilai sendiri. Gitu sih. Oke, kita pasang lagi. Jadi cukup sekian video kali ini. Bagi lu yang udah menggunakan Bip Pro 5 udah cukup lama, silahkan komen aja di bawah gimana cara ningkatin kualitas videonya, kualitas gambarnya, kualitas fotonya. Jadi cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you next video. Bye bye, ciao.